Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Semoga kita dirahmati Allah Ta'ala. Tahun 99 ayah saya meninggal. Waktu beliau meninggal itu sebelum ujian Eptanas waktu itu ya, seminggu sebelumnya, ketika saya ngerjain soal-soal di Eptanas di kertas itu, karena baru seminggu jadi masih keinget wajah beliau waktu saya makamkan jenazahnya, waktu saya ikut memandikan beliau, waktu saya ikut mensolati, waktu saya angkat keranda beliau, sampai akhirnya saya antarkan ke presenter terakhir ya. Itu semua teringat jelas karena seminggu atau 2 minggu sebelum saya Eptanas ya. Kalau sekarang UN namanya, ujian nasional. Nah, setiap saya mengerjakan soal itu teringat wajah beliau, jadi nggak fokus saya belajar atau mengerjakan soal-soal itu. Tapi alhamdulillah saya diberi lulus ya. Tahun 99 itu dapat ijazah, lulus. Kemudian akhirnya saya merantau karena ibu saya rumah tangga ya, sehingga saya harus mencari ekonomi sendiri. Adik saya masih kecil, yang paling kecil itu Rizky kelas 1 SD 7 tahun, lalu Udin SMP kelas 2. Jadi saya harus mencari penghidupan sendiri untuk mereka sebagai gantinya ayah ya. Kakak saya yang paling gede waktu itu lagi kuliah di Malang semester 6 atau semester 7. Saya merantau itu di daerah Bandung, Jawa Barat. Di sana saya ikut tangga saya yang sudah saya anggap sebagai keluarga, om sama tante. Setiap pagi jam 4:30 sebelum subuh saya bangun, saya bersihkan rumah beliau, saya pel, saya sapu dan sebagainya. Siang saya mencoba peruntungan, saya ngelamar ke A, B, C, D perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik di daerah Bandung, hingga akhirnya saya dapat satu kerjaan di pabrik daerah Bandung. Itu jauhnya sekitar 1 jam, jadi harus naik angkot. Waktu dulu belum ada Gojek ataupun Grab tahun 99. Itu pagi saya berangkat jam setengah 6 karena jam 7 pabrik udah buka. 3 kali ganti angkot. Suatu ketika kenaikan harga BBM tahun 99, angkot tuh berhenti. Jadi saya nggak bisa naik angkot. Setiap pagi saya jalan kaki, ibaratnya tuh sekitar 3 kilo ke depan komplek perumahan nyari angkot, itu nggak dapat angkot. Hari kedua pun demikian, hari ketiga pun demikian karena ada demo. Begitu hari keempat saya dapat angkot. Sampai di pabrik itu yang terjadi adalah saya dikasih surat pemberhentian karena udah 3 hari nggak pernah kerja dengan apapun alasannya itu ya. Walaupun itu nggak ada angkot karena ada demo, tetap itu sebuah kesalahan menurut manajemen pabrik. Jadi saya diberhentikan. Singkat kata, semua dari kita memiliki beban masing-masing, teman-teman yang semangat ya, niatkan ibadah untuk Allah Ta'ala. Pasti ada jalan ketika kita berikhtiar. Pasrahkan semuanya dan bismillah. Assalamualaikum.